Shalom, bertemu lagi dengan saya Ida Kristiana. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memahami Rencana Tuhan. Ya, banyak dari kita yang mungkin sudah Kristen lama, sudah menjadi anak Tuhan lama gitu ya. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin bersekutu sama Tuhan. Namun seringkali nih, saya dengar banyak sekali orang akan berkata, ya susah ya memahami rencana Tuhan. Apa sih maksud Tuhan? Kok begitu beratnya? Kok Tuhan izinkan aku melalui semuanya ini gitu ya. Ada begitu banyak orang mengalami bahwa memahami rencana Tuhan itu nggak mudah gitu ya. Memahami rencana Tuhan itu sulit. Bahkan ada satu lagu ngomong kayak gini ya, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, tetapi satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Dan saya mau katakan saya sangat setuju dengan lagu itu, bahwa dimanapun Tuhan merencanakan hidup kita, dimanapun Tuhan membawa hidup kita, satu yang saya imani dan saya percayai, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di setiap hidup kita. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap masa depan kita. Walaupun nih ya, banyak dari kita yang mungkin kita sudah berpengalaman gitu, kita berpendidikan tinggi, kita sudah merencanakan segala sesuatu, kita sudah punya visi, misi, strategi gitu ya. Kita sudah membuatnya, kita bahkan menganalisa resikonya ya, risk manajemennya juga oke gitu ya. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan matang gitu ya. Dan kita juga bisa prediksi dong, hasilnya pasti bagus, hasilnya pasti luar biasa. Tapi ternyata saudara, di depan kita nggak tahu gitu ya. Ternyata ada sesuatu, pintu yang tertutup. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang nggak enak, di luar prediksi kita, di luar kontrol kita. Ada begitu banyak orang sudah mempersiapkan planningnya dengan bagus banget gitu ya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Pandemi datang gitu ya. Pandemi datang, kemudian beberapa tahun lalu kita sempat lockdown gitu ya. Dan beberapa bisnis juga terhambat oleh karena semuanya itu. Jadi jalannya yang awalnya bisa jalan cepat gitu, mau nggak mau agak-agak ngerem-ngerem dikit gitu. Artinya apa? Banyak sekali hal yang terjadi di luar kontrol kita, saudara. Ya, ada begitu banyak ya, kita sudah prediksi, udah rasanya ini bakal bagus banget, tapi ternyata tidak. Seperti itu. Ya, itulah kita manusia. Manusia merencanakan, tapi tetap ya, kedaulatan adalah milik Tuhan. Dan saat ini saya mau katakan bahwa kita mau belajar sama-sama memahami rencana Tuhan. Nah, saya belajar dari kisah bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara, kalau saya lihat di map, nanti kalau saudara bisa buka map ya, nanti coba dibuka jalur keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, sebenarnya ada yang namanya jalur terpendek gitu. Ada jalur yang sangat pendek sekali untuk menuju tanah Kanaan gitu ya. Nah, itu jalurnya adalah melalui Filistin. Jadi dari mana, bangsa Israel itu kan tinggal di Mesir ya, tepatnya itu di tanah Goshen ya. Waktu itu ketika bangsa Israel diboyong semua pindah ke Mesir waktu di zamannya si Yusuf gitu kan ya. Kemudian bangsa Israel itu diberikan tanah yang benar-benar berumput hijau yang luar biasa gitu ya. Itu namanya tanah Goshen. Nah, dari Goshen itu menuju ke Kanaan itu tuh cukup kayak lurus dikit ke depan, naik dikit gitu. Nah, dan kalau saya baca-baca nih dari artikel-artikel dari beberapa sumber itu menyatakan bahwa bisa ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Ya, 2 sampai 3 bulan itu bisa ditempuh untuk menuju ke tanah Kanaan itu. Deket banget ini, deket banget. Tapi saudara, Alkitab mencatat berapa lama akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Alkitab mencatat 40 tahun, ya kan? 40 tahun dari Goshen menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana mungkin dari yang 2 sampai 3 bulan bisa menjadi 40 tahun?
Ya, memang nih kenyataannya Tuhan tidak membawa bangsa Israel itu ke Kanaan melalui jalur yang pendek tadi. Jalur yang hanya ditempuh 2 sampai 3 bulan, yaitu melewati Filistin. Tapi Tuhan kasih jalur yang lain. Nah, kita baca sama-sama yuk di Keluaran 13 ayat 17. Kita baca sama-sama Keluaran 13 ayat 17. Oke. Mari kita baca bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Oke, ini poin nomor 1, saudara. Secara kasat mata, secara mata jasmani, ya kan, secara kemampuan dan logika, jalur paling dekat adalah melalui negeri orang Filistin. Tapi Alkitab mencatat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Wah, yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Oke, saudara. Nah, saya ceritain dulu, saya ajak saudara untuk mengingat-ingat sebentar tentang kehidupan Mesir ini, kehidupan Israel di Mesir. Jadi, Israel itu di Mesir itu diperbudak itu selama 400 tahun, saudara. Ya namanya budak, ya namanya orang tidak merdeka, artinya apa? Kita biasa yang namanya menjadi followers. Kita biasa yang namanya mengerjakan ini, disuruh A kita kerjain A, disuruh B kita kerjain B, C, D. Kita belajar untuk tunduk, belajar untuk benar-benar ngelakuin suka nggak suka, namanya juga diperbudak gitu kan ya. Nah, itulah yang terjadi di bangsa Israel selama 400 tahun. Mental mereka adalah mental budak gitu. Dan kalau kita belajarnya pasti beda dong. Mental seorang pejuang, mental fighter, mental seorang pemenang, mental seorang pahlawan sama budak pasti beda gitu ya. Segala sesuatu yang membentuk kita setiap hari, mindset kita, kebiasaan kita itu akan mencerminkan siapa kita. Dan coba bayangkan selama 400 tahun mereka diperbudak, pasti mentalnya mental budak, saudara. Dan itu identitas bangsa Israel waktu keluar dari bangsa Mesir ya. Nah, sekarang saya ajak inget-inget tentang yang namanya Filistin. Siapakah Filistin itu? Filistin ini bukan bangsa yang ecek-ecek juga, saudara. Gitu. Bahkan ketika masa Israel di pemerintahan Saul ya, kita tahu ya waktu itu Israel itu ditantang oleh orang-orang Filistin. Dan saudara semua tahu tentang yang namanya Goliat gitu. Dan saya bisa bayangkan ya bahwa Israel ini yang masih punya mental diperbudak selama 400 tahun ini harus berhadapan sama orang Filistin. Orang yang tinggi besar pasti ya. Isinya mungkin banyak Goliat di sana. Bisa dibayangkan dong ya bagaimana, apakah mentalnya siap. Makanya Tuhan sudah tahu banget gitu. Makanya Tuhan berfirman, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Nanti membuat bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nih, saudara, jadi saya mau katakan bahwa ketika Tuhan tutup pintu di depanmu, bukan karena Tuhan gak suka, bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan mau menyelamatkan hidup kita. Dan Tuhan mau menyelamatkan hidup kita dari setiap keadaan yang membuat kita gak enak, gak nyaman, dan kita gak mampu untuk melaluinya. Justru ketika Tuhan tutup pintu, your rejection is your direction. Ketika Tuhan tutup pintu itu, pujilah Tuhan. Thanks God, pintu itu tertutup. Gitu ya, saudara. Karena Tuhan mau menyelamatkan. Sekarang saudara, kalau kita ingat-ingat lagi nih, semua dari kita pernah mendengar tentang kisah dimana ketika haus aja sungut-sungut, ya kan? Ketika lapar pengen daging aja sungut-sungut. Pengen makan aja sungut-sungut, ya kan? Sampai dia harus ngomong ke Musa, kalau gitu mending kita hidup di Mesir aja, kita masih bisa makan daging gitu ya. Lalu Tuhan mendatangkan burung puyuh dari segala penjuru.
karena lapar aja bisa mutung gitu loh, bisa rela kembali ke Mesir, apalagi kalau melawannya Filistin gitu loh. Ada Goliat-Goliat yang tinggi besar, mentalnya nggak siap, saudara. Jadi satu pesan yang penting banget untuk kita pelajari hari ini adalah ketika Tuhan membuat kita nggak berjalan lewat jalur itu, memang kita pikir Tuhan itu jalur yang paling bagus, Tuhan itu yang paling tepat, itu yang paling cepat, Tuhan aku bisa mencapai tujuanku secara cepat ke sana, Tuhan jawabanku akan cepat-cepat. Tuhan jawab dong, tolong dong Tuhan, tolong gitu ya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk kita mencapai tujuan itu dengan cara kita, tetapi terkadang Tuhan sengaja tutup. Kenapa? Tuhan mau menyelamatkan kita. Nah, kita baca lagi di Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Saudara, kalau saya lihat di map ya, nah dari Goshen harusnya kan tadi saya katakan jalur yang paling dekat itu adalah dari Goshen, maju dikit naik, udah sampai. Tapi anehnya Tuhan bawa turun tuh dari Goshen, dia turun ke Sukot, turun ke Pit Harihot. Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya di Keluaran 13 ayat 20. Keluaran 13 ayat 20. Begini ya, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Jadi kalau dilihat di peta, di map, Sukot itu dari Goshen malah ke bawah. Seolah-olah jalurnya itu menjauhi Kanaan, saudara. Rutanya itu seolah-olah menjauhi Kanaan. Nah, kita baca lagi di Keluaran 14 ayat 1. Gitu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, Keluaran 14 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Wow. Saudara, jadi jalurnya itu malah lebih turun gitu ya, dari Goshen ke Sukot, kemudian di Hahirot. Hahirot. Disitulah saudara. Dan dia tepat itu di tepi laut. Dan tepat di situ juga lah akhirnya Mesir, Firaun mengirimkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Gitu. Nah, secara logika kok nggak make sense ya, kok nggak masuk akal. Padahal jalurnya itu ke paling dekat, tapi Tuhan bawa seolah-olah lebih jauh, seolah-olah jalannya lebih jauh, saudara. Dan satu hal yang sama katakan, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk yang akan mencelakakan hidup kita. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat atas hidup kita. Tuhan itu Bapak yang baik. Mungkin hari-hari ini engkau seolah-olah dibawa seperti bangsa Israel, ditarik mundur. Wah, aku mengalami kemunduran, Tuhan. Kok secara mata jasmani pekerjaanku semakin mundur ya? Kok secara mata jasmani sepertinya aku udah lakukan yang baik, aku udah melakukan ini itu, aku udah taat sama Tuhan, aku benar-benar hidup melekat, aku pun berjalan mengikuti petunjuk Tuhan, tapi kok rumah tanggaku dibawa seperti ini gitu. Mungkin di antara kita berpikir, aku sudah berusaha mendidik anak-anakku dengan baik Tuhan, aku sudah berusaha menjadi orang tua yang baik, tetapi kenapa jadinya seperti ini gitu. Seolah-olah yang kita lihat hanyalah kemunduran yang besar. Kita mengalami satu penundaan yang besar. Kita mengalami satu yang namanya ya berat, gak enak, gak nyaman. Keadaan hati kita gak enak, gak nyaman. Tapi saya mau katakan satu hal. Selama kita berjalan bersama Tuhan, kemanapun Tuhan bawa kita, saya mau katakan ini, tolong dicatat, ujung-ujungnya pasti kita akan sampai ke tujuan.
ujung-ujungnya pasti kita akan sampai kepada tujuan kita. Nah, pertanyaannya ini kenapa sih bangsa Israel seolah-olah dibawa untuk mundur, ditarik mundur gitu ya? Saya dibukakan lagi sama satu firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wow, saya mau baca sekali lagi ya, Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, saudara, tadi saya persinggung ya di dalam peta, di dalam mapnya, Goshen malah Israel dari Goshen dibawa turun, gitu ya, dibawa turun. Kalau di peta itu arahnya turun ke Sukot dan Pi Hahirot. Itu dekat tepat di tepi laut itu. Dan disitulah firman ini digenapi, saudara. Firman ini digenapi. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Dan di situ Allah mengerjakan perkara yang besar. Saudara, gini, 400 tahun menjadi budak, ya, dengan identitas yang melekat pasti adalah identitas budak, saudara. Dan kita tahu kalau lihat sejarahnya, bangsa Mesir ini adalah bangsa adikuasa zaman itu. Apalagi zaman kekuasaan Firaun, zaman dimana Yusuf juga menjadi orang kepercayaannya Firaun waktu itu. Di saat semua kekeringan, kelaparan, ini negeri ini yang berkelimpahan, saudara. Ya, karena Tuhan sudah nubuatin melalui siapa? Melalui mimpi waktu itu ya. Akhirnya entah kenapa Mesir ini di bawah Tuhan luar biasa banget. Menjadi negara superpower, negara adikuasa, dengan segala politik, ekonominya powerful, mungkin juga militernya juga paling bagus gitu ya. Karena lawannya orang Israel ini apa? Fir'aun mengirimkan tentara berkereta kan, kereta-kereta orang Mesir mengejar orang Israel. Artinya, saudara, gak bisa itu menang dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Bagaimana seorang budak bisa melawan satu tentara-tentara yang hebat, tentara-tentara yang luar biasa? Gak mungkin bisa. Tapi disinilah, di rute inilah ya, di tepi laut Teberau gitu ya, di laut Teberau itu, di dekat Pi Hahirot itu, Tuhan membawa seolah-olah mundur banget. Ternyata apa? Tuhan menghabisi semua musuh-musuh besarnya gitu ya, sampai tidak ada tersisa pun tentara Firaun waktu itu ya. Intinya bangsa Israel itu bisa lolos gitu, lolos dari setiap kejaran tentara-tentara Firaun itu. Dan hal yang spektakuler terjadi kan di sana, Laut Teberau itu terbelah gitu. Nah, satu pesan juga yang bisa kita pelajari, dimanapun Tuhan bawa hidup kita, walaupun seolah-olah mundur, tetap miliki hati yang percaya, tetap miliki hati yang setia. Jangan suuzon sama Tuhan, jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat tidak ada jalan sekalipun kita terjepit, terhimpit gitu ya, kita akan melihat tangan Tuhan menolong kita. Kita akan melihat tangan Tuhan menyertai kita. Kita akan melihat tangan Tuhan melakukan keajaiban. Apa yang tidak mungkin buat kita, itu mungkin bagi Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, engkau yang sudah kehilangan imanmu, kehilangan pengharapanmu, datang sama Yesus.
datang pada Tuhan, yang tidak pernah merencanakan hal yang jahat dalam hidupmu, yang tidak pernah merencanakan hal yang buruk dalam hidupmu. Sekalipun kau terlihat turun, kau terlihat mundur, terlihat ada penundaan, terlihat itu gagal, terlihat semakin jauh dari yang namanya tujuanmu, terlihat semakin jauh dari jawaban doamu. Di titik inilah orang banyak merasa yang namanya frustasi. Di titik inilah orang merasa banyak yang namanya putus asa. Di titik inilah orang merasa sudah nggak ada harapan lagi gitu. Dan kalau tidak hati-hati, banyak orang memilih untuk kecewa. Banyak orang memilih untuk mundur. Banyak orang memilih untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Bahkan banyak orang memilih untuk pahit hati, saudara. Di titik inilah kalau tidak hati-hati. Padahal di situ, saudara, semakin sesuatu yang gelap, semakin kau tidak melihat puncak gunung itu, mungkin engkau sudah ada di lereng gunung itu, saudara. Ya, mungkin kau sudah mendekati yang namanya tujuan itu, gitu loh. Dengan jalur yang lain yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu, gitu. Dan ketika kita punya respon yang baik, saudara, jalur ini ya, jalur yang dibawa turun tadi dari Goshen ke Sukot ke Pihahirot, jalur itu kalau saya perbaca itu membutuhkan waktu 8 bulan gitu ya. Jadi untuk sampai ke tanah Kanaan itu 8 bulan saja. Tapi kenapa? Lagi-lagi kenapa sampai 40 tahun? Sampai 40 tahun. Kenapa? Sampai selama itu. Ya kan? Nah, itu semua ditentukan oleh respon kita. Respon kita. Ketika Tuhan bawa di hidup kita seolah-olah terlihatnya kita mundur, kita jauh. Terlihatnya Tuhan gak jawab doa kita. Terlihatnya Tuhan diam. Terlihatnya Tuhan gak tolong kita. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana kita akan tetap bertahan atau kita memilih untuk menyerah? Itu pilihan. Dan pilihan itu yang menyebabkan perjalanan itu semakin jauh, saudara. Anda bisa memilih Anda berjalan selama 8 bulan saja atau 40 tahun. Itu adalah pilihan kita. Siapa yang mau doanya tetap dijawab? Pasti saya, Tuhan, gitu. Pasti kita semua pengen cepat-cepat Tuhan mengalami kesembuhan, cepat-cepat mengalami pemulihan, cepat-cepat mengalami terobosan, cepat-cepat mengalami mukjizat Tuhan, cepat-cepat mengalami kebahagiaan, ya kan? Banyak dari kita yang merasa akan bahagia dulu, akan bahagia kalau doanya sudah dijawab. Dan selama doa nggak dijawab, kita memilih pahit hati, kecewa. Nah, hati-hati nih. Respon kita akan menentukan waktu yang akan kita habiskan untuk melalui jalan itu. Nah, saudara, saya diberkati sekali sama Roma 12 ayat 12. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, saudara. Jadi ini adalah ayat kunci yang saya mau bagikan buat saudara ketika engkau menempuh jalan yang sedang kau lalui ini. Proses yang sedang engkau lalui ini. Supaya apa? Tidak menjadi 40 tahun. Tapi cukup 8 bulan saja, Tuhan. Aku bisa melewati rute ini. Walaupun mungkin gak sesingkat yang aku mau. Yang aku mau adalah 2 atau 3 bulan gitu. Tetapi apa? Tuhan yang tahu di depan kita, saudara. Kalau Tuhan tutup jalan itu, Tuhan tunda sedikit. Artinya apa? Tuhan mau selamatkan kita dari sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Makanya pintu yang tertutup itu adalah anugerah, jawaban doa yang tertunda itu adalah anugerah, ya kan? Itu anugerah, saudara, anugerah. Menurut kita A adalah yang terbaik. Menurut kita kalau kita dapat B, kita akan bahagia luar biasa. Jawabannya adalah belum tentu. Karena Tuhan yang sanggup melihat ke depan. Tapi satu yang saya mau katakan, apapun yang Tuhan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang, bersukacitalah. Apapun itu,
bersukacitalah, bersukacitalah gitu. Karena apa? Kita tadi udah belajar ya, kita udah belajar, sama-sama belajar gitu. Jadi Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, Tuhan punya jalannya. Dan satu yang kita sepakati bareng, bahwa kita percaya bahwa jalan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati itu jalan yang terbaik, yang akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita. Nah, ketika kita punya pemahaman itu, kita akan punya yang namanya pengharapan. Oke Tuhan, aku pakai jalur ini. Oh, nggak apa-apa, jalurnya turun dikit Tuhan, turun dikit. Oh, nggak apa-apa Tuhan, aku terhimpit nih, musuhku di belakang, tapi di depanku lautnya berau Tuhan. Gimana Tuhan? Tuhan akan menolong dengan tangan yang ajaib. Jadi saudara, nikmati setiap prosesmu, nikmati setiap keadaanmu sekarang. Yang pertama saya mau katakan, bersukacitalah dalam pengharapanmu. Jangan habiskan hari-harimu untuk menangisi, meratapi, galau. 24 jam nothing to do, nggak ada yang kau lakukan, kau hanya menangis. Engkau akan menangis, Tuhan tolong aku. Engkau menangis setiap hari tanpa melakukan sesuatu. Hati-hati saudara, kalau kita nggak bijaksana mengelola waktu, yang ada itu yang membuat kita akan menjadi 40 tahun tadi. Tapi ketika kita respon, oke, kita sadar aku diproses Tuhan, memang nggak enak, memang sakit, memang menyedihkan, tetapi aku mau bersukacita dalam pengharapan. Aku mau belajar. Tuhan mau aku belajar apa? Tuhan mau aku ubah bagian mana? Ada kerjasama yang bagus antara kita sama Tuhan. Itu akan membuat kita tetap on track waktunya Tuhan. Dan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Wah, yang namanya kesesakan itu nggak enak. Siapa sih sesek, namanya juga kesesakan. Pasti orang gampang emosi, gitu. Orang gampang akan marah, akan sedih juga, macam-macam rasanya. Tetapi firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Kesabaran kita akan menentukan semuanya, saudara. Dan banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa selesai dengan kita sabar loh. Karena kesabaran kita mungkin itu yang akan mengubahkan suamimu, itu yang mungkin akan mengubahkan anak-anakmu, itu yang mungkin akan mengubahkan keluargamu. Kesabaranmu, di dalam kesabaran itu ada kasih. Di dalam kesabaran itu ada hati yang mengasihi, ada hati yang mengampuni, ada kesabaran itu ada legowo, ada rela, ada kerendahan hati. Itu kesabaran saudara. Dan ketika engkau berhasil sabar dalam kesesakanmu, nah itulah proses pemulihan itu terjadi di sana juga saudara. Maka yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabar, sabar, rasain aja. Kalau nggak enak ya udah dinikmati gitu ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan kita. Kalau hari ini bisanya makannya ya nasi sama telur, syukuri saudara, syukuri. Itu anugerah Tuhan, kita masih bisa makan, lidah kita masih bisa merasakan dan enak gitu loh, ya kan? Syukuri, lihat setiap apapun peristiwa, lihat yang baiknya. Sekalipun engkau menghadapi mungkin suamimu galak gitu ya, atau pasanganmu galak gitu ya, syukuri Tuhan, terima kasih aku masih boleh mendengar dia ngorok di samping aku. Syukuri saudara, syukuri setiap apapun yang enak gak enak dalam hidupmu, sabar. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ini yang akan membuat engkau tetap bertahan, bertekun dalam doa. Ketika lemah, datang sama Tuhan. Ketika hatimu kehilangan damai sejahtera, datang kepada Tuhan. Ketika rasanya sakit, bertekun di dalam doa. Doa itu yang akan mengubah segalanya. Doa yang akan mengubah responmu, doa yang akan mengubah sikapmu, doa itu yang akan mengubah cara pandangmu, doa itu yang akan merubah fighting spiritmu menjadi yang low menjadi high gitu ya. Itu yang namanya apa? Bertekun dalam doa. Jadi saya percaya buat saudara, ini ya, saya hari ini saya menyampaikan tentang memahami rencana Tuhan.
rencana Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Karena itu supaya perjalananmu tidak molor jadi panjang sekali, ya lewati proses dengan waktu yang tepat, yang presisi, yang dengan akurasi yang tinggi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tetap semangat, tetap melekat pada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan mencurahkan kekuatannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.